Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Biiksanin ila yaumil qiyamah. Sahabat Onik yang berbahagia. Dalam hidup manusia ini banyak berdosa. Ya, kita manusia diciptakan Allah dalam keadaan berdosa. Kullu bani Adam khotta'un, kata Nabi. Setiap manusia anak Adam pastilah dia banyak melakukan kesalahan. Tapi Nabi memberikan solusi. Apa solusinya? Wa khairul khotta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah orang-orang yang bertaubat. Ada sebuah cerita yang luar biasa. Seorang laki-laki dari Bani Israel, pembunuh kelas kakap. Allahu Akbar. Dia membunuh 99 orang. Dia datang kepada seorang kiai di zamannya. Kemudian dia berkata, Pak Kiai, saya membunuh 99 orang. Dan saya ingin bertaubat. Kata kiai tadi, nggak bisa. Dosamu terlalu besar. 99 itu nggak akan diampuni oleh Allah. Akhirnya emosinya pun memuncak. Dan kiai ini pun dibunuh. Genap jadi 100. Allahu Akbar. Akhirnya pada keesokan harinya, di saat ia merenung, dia pun bertobat kembali. Ya Allah, kenapa aku malah membunuh kiai ini? Datanglah dia ke kiai yang kedua. Pak Kiai, aku sudah membunuh orang. Apakah diterima tobatku? Kata kiai yang kedua, oke, tobatmu diterima sama Allah. Tapi 100 orang Pak Kiai, iya, diampuni oleh Allah. Tapi kata kiai kemarin gak diterima Pak Kiai. Kiai siapa yang bilang begitu? Tenang Pak Kiai, sudah kubunuh juga dia menjadi orang yang ke-100. Allahu Akbar. Kata kiai tadi, oke, kalau memang itu yang terjadi, kamu hijrah. Misal contoh dia bermaksiat di Balikpapan, kemudian dia disuruh pindah ke Samarinda. Nah, di tengah-tengah perjalanan tepat di kilo 50, orang ini meninggal dunia. Maka malaikat kebaikan dan keburukan datang. Kemudian mereka berebut. Kata malaikat kebaikan, dia udah bertobat, dia punya aku. Kata malaikat keburukan, oh tidak bisa. Dia memang udah bertobat, tapi dia belum melakukan ibadah apapun. Terjadilah persengketaan di antara dua malaikat, hingga Allah mengutus sosok malaikat yang menjadi hakim di antara keduanya. Kata malaikat yang ketiga berkata, udah, kita nggak usah banyak gaya. Ya, sekarang silakan kita akan tes. Kira-kira siapa di antara jeda jarak ini, di mana lebih dekat kepada sang mayat? Posisi mayat diukur. Lebih dekatkah ke kota maksiat atau lebih dekat kepada kota ibadah? Dan disitulah Allahu Akbar. Sahabatku, ketika diukur menggunakan Google Map of dosa, tampaklah orang ini ternyata lebih dekat kepada kota ibadah. Dalam hadis disebutkan shibara, hanya berselisih 1 kil, atau kalau bahasa kita 1 jengkal saja. Allahu Akbar. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, dan orang ini akhirnya dimasukkan Allah ke dalam surga. Belajarlah dari situ. Telaahlah dari situ sahabat Onik yang berbahagia. Sebanyak apapun maksiat yang kau lakukan, segede apapun maksiat yang kau kerjakan, sungguh rahmat dan kasih sayang Allah jauh lebih besar daripada dosa dan dosa yang kau lakukan. Maka bertobatlah kepada Allah. Wa tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya. Jangan pernah engkau berputus asa kepada Allah. Ya, dan taubat itu sendiri memiliki beberapa syarat. Yang pertama adalah an-nadam, penyesalan di dalam diri. Menyesali perbuatan di masa lalunya. Menyesali perbuatan di masa-masa hinanya. Di masa-masa jahiliyahnya. Ini yang pertama, an-nadam. Kemudian yang kedua, al-azm ala adamil aud. Berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Merasa jijik dengan masa lalunya. Merasa trauma dengan kemaksiatan di masa lalunya. Bayangkan ketika Anda naik sepeda motor yang baru, melewati jalan yang sepi, kemudian datang begal untuk membegal motor Anda. Di saat Anda udah pasrah, tiba-tiba datang seorang polisi dan orang ini pun kabur, tidak jadi membegal motor Anda. Anda selamat, motor Anda selamat, tapi maukah Anda untuk melewati jalan yang sama pada keesokan harinya? Pastilah kita tidak akan mau melewati jalan itu. Ada trauma yang membekas di dalam diri kita. Maka seperti itulah sahabat Onik rahimani wa rahimakumullah. Seperti itulah kita sebagai seorang manusia.
kita melakukan maksiat-maksiat di masa lalu dan maksiat itu membuat kita trauma. Allahu Akbar. Ada orang mantan pemabuk kelas kakap, melihat temannya mabuk, dia pun mendatanginya dan dia merasa trauma. Bang, tolong jangan mabuk. Nggak usah belagu loh. Orang lo kemarin juga mabuk bareng gua. Ya bang, jangan begitu bang. Ini dosa. Akhirnya temannya tetap mabuk. Nangis, meneteskan air mata. Si abang tadi bilang, ya kamu pakai nangis aku jadi gak enak. Kamu pasti nangis karena kamu sedih ngeliat aku belum dapat hidayah. Kagak bang. Terus pengen la ilaha illallah ya. Berarti taubatnya belum taubatan nasuha. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah al-iqla' anidunub, melepas jaring-jaring dosa. Karena setiap dosa ada jaringnya. Engkau tidak mungkin bermaksiat sendirian. Maka ketika engkau benar-benar bertaubat kepada Allah, buang jaring-jaringnya. Lepaskan jaring-jaringnya dan putus semua koneksi dengan orang-orang yang berpotensi mengajak Anda bertaubat. Mengajak Anda berbuat maksiat di masa lalu Anda. Kemudian yang keempat, jika berhubungan dengan manusia, maka kembalikan hak manusia yang kita zalimi. Karena di setiap kezaliman itu ada dosa yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Semoga bermanfaat. Sahabat Onik yang berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.